Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengeringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Salsabiol Nosyo Silitonga dengan NPM 240110210066. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengeringan spray drying. Yang pertama adalah karakteristik bahan baku dan produk akhir. Bahan baku yang cocok untuk proses pengeringan spray drying umumnya berupa larutan, suspensi, atau slari dari bahan yang ingin dikeringkan seperti larutan gelatin, suspensi lateks, slurry semen, dan bahan nabati atau hasil pertanian yang mengandung senyawa bioaktif peka terhadap panas seperti rumput laut Eucheuma cottoni atau daun pandan. Bahan baku biasanya berbentuk cairan encer dengan kadar total zat terlarut rendah hingga sedang atau kurang dari 40%. Ukuran partikel dalam suspensi atau slari umumnya kurang dari 1 mm dan memiliki viskositas rendah hingga sedang atau kurang dari 300. Produk akhirnya adalah bentuk bubuk yang dihasilkan melalui metode spray drying. Maltodextrin atau bahan pengisi lainnya terkandung di dalamnya, memberikan tekstur yang halus dan kemampuan larut yang baik dalam air. Selain itu, senyawa bioaktif dienkapsulasi oleh bahan pengisi, memberikan perlindungan selama proses pengeringan. Dengan kadar air yang rendah, kurang dari 5%, produk ini menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam warna dan aroma jika dibandingkan dengan metode pengeringan konvensional. Hal ini juga menjadikan produk memiliki umur simpan yang lebih panjang. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk digabungkan dengan kultur probiotik, menciptakan produk simbiotik dengan manfaat ganda bagi konsumen. Selanjutnya adalah prinsip dan mekanisme kerja pengeringan. Seperti yang terlihat pada gambar, spray dryer didefinisikan sebagai alat pengubah cairan umpan menjadi serbuk kering. Pada gambar di samping, umpan disemprotkan ke dalam media pengering yang panas dan membuat kandungan air dalam umpan menguap. Umpan dapat berupa larutan, suspensi, atau pasta, dan sebagai produk akhirnya adalah berupa bubuk, gumpalan, atau butiran. Ciri khas dari proses spray drying adalah siklus pengeringan yang cepat, latensi produk dalam ruang pengering singkat, dan produk akhir yang dihasilkan siap dikemas ketika proses pengeringan selesai. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan. Yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan bahan yang akan dikeringkan mempengaruhi efisiensi pengeringan. Semakin besar luas permukaan, semakin efisiensi proses pengeringan karena area yang terbuka memungkinkan lebih banyak molekul air untuk menguap. Yang kedua adalah suhu. Suhu udara merupakan faktor kunci dalam pengeringan. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kapasitas udara untuk menampung uap air, mempercepat laju penguapan. Namun, suhu yang terlalu tinggi juga perlu diatur agar tidak merusak bahan yang dikeringkan. Yang ketiga adalah kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara di sekitar bahan yang dikeringkan dapat mempercepat proses pengeringan dengan menghilangkan lapisan uap air yang terbentuk di sekitar bahan. Kecepatan yang sesuai perlu diatur agar tidak merusak bahan atau mengganggu proses pengeringan. Yang terakhir adalah tekanan udara. Tekanan udara memainkan peran dalam mempengaruhi suhu dan kecepatan aliran udara. Pada kondisi tertentu, pengaturan tekanan udara dapat digunakan untuk mengoptimalkan kondisi pengeringan. Selanjutnya ini adalah diagram alir proses dari awal hingga akhir. Dapat dilihat seperti pada gambar yang telah eh, terpapar. Berikutnya juga ada video proses dari spray drying. Selanjutnya, kondisi operasi setiap proses. Yang pertama yaitu persiapan larutan. Persiapan larutan atau suspensi bahan hasil pertanian, baik itu sari buah, sayuran, biji-bijian, dan sebagainya dengan penambahan bahan pengikat seperti maltodextrin atau gam. Yang kedua adalah penyemprotan. Jenis dan ukuran nozzle disesuaikan dengan bahan, kecepatan penyemprotan diatur untuk menghasilkan ukuran tetesannya optimum, dan suhu larutan disesuaikan dengan sifat bahan yang disemprotkan. Yang ketiga adalah pengeringan. Temperatur inlet dari 100 sampai 220 derajat Celcius tergantung jenis bahan. Biasanya sih 130 sampai 180 derajat Celcius. Dan waktu kontak diatur agar transfer panas dan penguapan air optimal. Yang keempat ada proses pemisahan produk. Em, Pada proses ini ada cyclone separator atau bag filter untuk memisahkan partikel kering dari udara, dan ukuran partikel dikontrol agar seragam sesuai standar. Dan yang terakhir yaitu penanganan produk akhir dengan pengemasan kedap udara dan penyimpanan pada suhu rendah.
Berikut adalah peralatan pengering dan spesifikasi dari spray drying. Yang pertama yaitu spesifikasi ukuran mesin spray drying. Variasi ukuran mesin dari beberapa liter hingga beberapa ton per jam. Contohnya, yang pertama ada mesin tipe tubular dengan kapasitas 10 liter, di mana diameternya biasanya 10 cm, panjang 1 meter, dan dimensi 2 kali 1 meter. Sedangkan pada mesin tipe disk dengan kapasitas 1 ton per jam, diameter cakramnya 1 meter, diameter tabung 50 cm, dan dimensi 5 meter kali 5 meter. Selanjutnya adalah spesifikasi peralatan dalam metode spray drying, di mana ada pompa untuk menyesuaikan tekanan dan debit cairan, nozzle menciptakan semprotan cairan halus dan seragam, heater untuk memproduksi udara panas dengan suhu dan aliran yang sesuai, cooler untuk mendinginkan udara panas setelah pengeringan, chamber terbuat dari bahan tahan suhu dan korosi, cyclone separator untuk memisahkan partikel produk dari udara panas, bag filter untuk memisahkan partikel produk dari udara panas, dan peralatan pendukung seperti sistem kontrol dan sistem keamanan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.